podcast audience. We are Batas, pengetahuan tanpa batas. Let's have a fun talk. Today is our first meeting in Batas. Bersama dengan saya, Angela, akan nemenin kalian di podcast-podcast kita nih. Nah, sebelumnya kita punya sosmed nih di Batas. Kalian bisa follow di bawah ini ya, supaya nggak ketinggalan info dan update kita selanjutnya. Nah, sekarang saya bersama dengan narasumber kita. Dan untuk narasumber kita bisa perkenalan dulu, karena pastinya audiens kita udah nggak sabaran juga nih untuk saling mengenal. Oke, buat gua, nama gua Bara dari batch 24. Halo semua, nama gue Johannes Wijaya, gue dari batch 23, konsentrasi Hospitality and Tourism Business. Thank you buat perkenalannya untuk Kak Jo dan juga Bara. Nah, biasanya nih Kak ya, kita kan punya ekspektasi ketika akan memulai di suatu tempat yang baru. Kira-kira ada ekspektasi nggak ya untuk Kak Jo dan juga Bara ketika akan berkuliah di Presiden University? Oke, kalau gua sendiri sih sebenarnya nggak ada ekspektasi yang gimana-gimana ya. Cuman waktu itu sempet nih ke stasiun, ketemu sama bapak-bapak random aja nih, kita ngobrol. Ya biasalah, sama-sama nunggu kereta gitu kan. Tanya dari mana? Terus bapaknya bilang dari Cikarang. Terus gue bilang kan, wih, sama nih Pak, saya juga besok ke Cikarang mau kuliah di sana. Terus ditanyain, mau kuliah di mana? Presiden University. Nah bapaknya bilang, kalau itu tuh ternyata semi militer kata bapaknya. Harus botak, habis itu asrama dan lain sebagainya. Ya gue takut kan ya. Ya udah, terus habis itu apa gue salah masuk tempat ya? Terus gue cari tahu lagi, oh ternyata ada emang Presiden University punya SD, SMP, SMA gitu. Nah setahu gue waktu gue searching itu ternyata SMA-nya yang semi militer. Nah jadi sebenarnya ekspektasi yang gimana-gimana tuh nggak ada, cuman emang ada ketakutan itu dari bapak-bapak random di stasiun itu di Jogja. Gitu Kalau gue ya. cuma itu doang sih. Oke, thank you. Kalau untuk Kak Jo sendiri, ada nggak ya? Kalau dari Bara emang meresahkan ya bapak-bapak random di kereta. Hati-hati guys. Kalau dari gue sendiri, untuk ekspektasi ya, adalah karena kan di PU ini kan ada di Jababeka, wilayah Jababeka, yang dimana tuh di Jababeka itu ada golf. Jadi ekspektasi gue bisa bermain golf di sana, dan gue bisa bermain golf di sana dengan tentunya dapat potongan dari subsidi dari PU. Ya, Yoi. benar sekali. Nah, aku punya pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa yang ada pertama kali di benak kalian nih ketika pertama kali ngedengar Presiden University? Mungkin kakaknya dulu bisa jawab dari apa yang pertama kali kakak bayangin gitu. Boleh. Yang tadi gue bilang, golf. Itu yang dari benak gue. Karena yang gue tahu ya, mungkin di Jawa, di Pulau Jawa ini atau di satu Indonesia ini, Presiden itu masih satu-satunya universitas yang menawarkan adanya olahraga golf. Dan jadi ya kalau Presiden University pasti di benak gua, wah golf nih, gacor. Kalau untuk Bara gimana? Kalau gue emang awalnya kan masuk univ ini kan gue nggak punya tujuan di olahraga ya. Walaupun akhirnya kesini, akhirnya gue nyoba golf, habis itu ketagihan gitu, terus ngajakin teman-teman hampir tiap minggu ngegolf gitu. Dulu sih, sekarang mungkin ada tugas-tugas jadi agak kurang nih waktu buat main-mainnya gitu kan. Jadi kalau gue emang fokusnya ke bahasa Inggris sih, karena gue emang pengen ngasah bahasa Inggris gue. Jadi sebelumnya emang gue nggak pernah ngomong pakai bahasa Inggris, dan itu juga salah satu ketakutan gue sebenarnya. Gue masuk sini takut nggak bisa ngikutin materinya gimana, karena kan pakai bahasa Inggris gitu. Tapi sejauh ini ternyata lancar-lancar aja sih kalau gue. Itu sih benar gue pertama kali bahasa Inggris. Oke, thank you buat jawabannya buat Kak Jo dan Bara. Nah, selanjutnya nih, gimana first impression kalian mungkin di proses belajar mengajar di Presiden University, teman-teman, dan mungkin lingkungan kampus kita? Kalau gua baru 3 bulan ya di sini, jadi sejauh ini first impression gua bagus-bagus aja. Kayak nggak ada sesuatu yang susah dimengerti dan lain sebagainya. Karena tadi gue bayangin bahasa Inggris itu sulit gitu ya. Tapi ternyata selama pengalaman gue semua yang dipakai ini bahasa-bahasanya masih basic, dan ada pelajaran survival English. Jadi kita diajarin bener-bener dari basic, dan itu buat gue membantu. Jadi
emang first impression gue ternyata nggak seserem apa yang di bayangan gue gitu. Kalau abangnya apa nih bang? Oke, jadi jangan takut masuk presiden gara-gara nggak bisa bahasa Inggris ya. Karena awal-awal tuh kita ada kelas Inggris yang benar-benar dari basic, jadi kita bisa mulai dari awal lagi. Oke, untuk dari gua, first impression gua pertama kali berkelas di PU tuh, ya gue lumayan kaget sih. Karena pertama kali gua masuk, dosennya tuh bule. Oh iya. Ya. Bagi teman-teman yang udah pernah ketemu, Sir Daniel, yang kemana-mana tuh pasti kalau di kelas tuh bawa Coca-Cola. So, bener-bener mau ketemu di kampus, Ciwalk, semua tuh dia pasti pegang Coca-Cola. Ya jadi lumayan kaget sih, wih ada dosen bule juga ternyata. Oh. Dan cukup baik, ya mau mengajari murid dengan baik ya. Ya. Ya itu sih dari gua. Thank you Kak buat jawabannya. Nah, tentunya di proses belajar mengajar kita nih gak selalu mudah-mudah aja, gak selalu senang-senang dengan teman nih. Nah, jadi sejauh ini apa kesulitan dan juga kesenangan yang sudah dialami selama berkuliah di jurusan bisnis Presiden University? Oke, kalau dari gua di 3 bulan pertama ini jujur belum ada kesulitan-kesulitan yang berarti. Ya kayak kesulitannya mungkin yang basic-basic semua anak kuliah ngerasain gak sih, kayak tugas gitu-gitu kan ya. Oke lah, semua kampus manapun pasti anak-anaknya ngerasain kesulitan ngerjain tugas, bagi waktu dan lain sebagainya. Tapi kayak nggak ada yang kesulitan-kesulitan berarti sih sebenarnya. Kalau kesenangan banyak jujur. Kayak ketemu teman-teman baru, relasi baru dari berbagai daerah, berbagai negara juga. Ada dari Ukraina, dari China. Paling banyak dari China sebenarnya. Gue juga punya teman dari China gitu. Kita ngobrol-ngobrol bareng, seru-seruan bareng, berbagi budaya, informasi kayak di sana ada apa sih kayak gitu. Itu menurut gue serunya di situ gitu. Jadi emang kesulitannya nggak tahu ya, nggak ada atau emang belum kerasa aja di gue gitu. Kata aja ya. Nah, baru 3 bulan ya. Iya baru 3 bulan. Emang kesulitan tuh masih belum kelihatan lah. Dan gua tuh udah setahun. Ya tahun ini tahun pertama gua di jurusan bisnis administrasi. Untuk kesulitan ya pasti ada. Mau kesenangan apa kesulitan dulu nih? Kesenangan dulu nih Oh, kesenangan Kak. dulu ya, Siapa oke. tahu nggak ketiga. Kalau kesenangan yang kata di Bara sudah sampaikan, banyak teman-teman dari luar sana tuh berbagai macam-macam keunikan. Jadi itu bisa menambahkan relasi. Bisa aja ke depannya kita bisa kerjasama sama dia, Iya. ya kan? Yes, benar sekali. Bisa belajar bahasa juga, bahasa Iya, Cina, iya. bahasa Benar, Ukraina benar. kalau misalkan ya main ketemu gitu. Iya. Dan untuk kesulitannya nih, untuk kesulitannya untuk ini agak curhat nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk tahun pertama sih, pokoknya tuh kesulitan gue tuh di bagian akademik juga ada. Kadang tuh dosennya menjelaskan info, cuman masih kurang jelas. Jadi kita harus lebih cari tahu lagi. Dan untuk teman kelompok, carilah orang-orang yang tepat dan mau kerja. Benar. Jangan sama teman tongkrongan segala macam, karena gua nggak rekomen. Karena ujung-ujungnya bakal Nggak nongkrong, Nggak bakal kerja ya Kak ya. nggak bakal kerja. Iya, benar. Benar. Dan gue juga di semester ini gue juga jadi ketua kelas, kapten kelas. Jadi gue harus merangkul mau dari Timor Leste, Indonesia atau China, semuanya gue harus ngerangkul. Jadi pastinya tuh ada language barrier ya di antara gue dengan orang, ya tepatnya orang Cina. Kadang tuh mereka tuh kalau di kelas tuh emang gak ngedengerin dosen. Jadi kayak lu udah emang kurang ngerti, gak ngedengerin dosen, ujung-ujungnya nyusahin orang. Jadi ya itu sih kesulitan gua. Oke, thank you buat Kak Jo dan Bara. Nah, kebetulan nih Kak, emang aku juga posisi ketua kelas nih sekarang, dan ternyata kesulitan terbesar kita itu di sini bahasa guys, karena kita dari banyak culture, banyak budaya, belum lagi dari Indo sendiri kan udah banyak nih budayanya dan bahasanya beda-beda, logatnya beda-beda.
Nah, ditambah lagi dengan yang dari luar nih, dari Timor Leste, dari Papua Nugini, dari China, dan dari banyak lagi. Jadi kita banyak penyesuaian nih. Nah, dan juga kita nih kan di dormitory nih ya guys. Tentunya apa-apa tuh bisa deket. Nah, sebagai ketua kelas juga mereka kadang datengin nih ke kamar, nanya-nanya, tapi enggak apa-apa, dengan senang hati dibantu. Nah, kalau untuk Kak Jo dan Bara, kira-kira pengalamannya selama di dormitory itu gimana nih? Pengalaman gue selama di dormitory sih jujur asik banget. Karena kita sama-sama rame-rame tinggal di satu atap, terus kita butuh apa-apa itu bisa saling membantu lah. Kita kelaparan tengah malam misalnya, ada yang punya Indomie nggak? Ya. Terus mereka ke kamar, kita masak bareng, kita makan bareng gitu. Menurut gue kayak gitu sih. Jadi kita sama-sama punya masalah yang sama kemungkinan ya. Dan juga punya tujuan yang sama juga di sini. Jadi emang bisa kerjasama, menjalin relasi baru gitu. Zaman dormitory ya? Ya. Aduh, udah lumayan lama nih ya. Seru lah, untuk di dormitory itu seru, solid ya. Terus di situ juga bisa ketemu banyak-banyak teman dari berbagai macam daerah, jadi kita tahu keunikan dari daerah masing-masing tuh kayak gimana. Dan untuk di dormitory ya pasti anaknya tuh ada fasilitas juga. Ya ada beberapa lah. Ya, kantin deket, lapangan ada, jadi jangan takut nggak sehat di sana, pasti bakal sehat kok. Kalau lu ada niat. Benar, guys. Karena kita juga ada lapangan basket dan badminton ya, guys. Jadi bisa olahraga tipis-tipis lah setiap sore. Nambah relasi juga kok di sana. Benar, benar banget nih. Nah, itu kan pengalaman kita secara di dormitory nih ya, Kak ya. Gimana kalau pengalaman selama belajar bisnis nih? Mungkin dari kita enggak yang selalu jurusan IPS sebelumnya, tapi tiba-tiba masuk jadi anak bisnis yang mana itu adalah bagian dari sosum. Coba tips and triknya juga mungkin bisa disampaikan. Oke, kalau gue jujur gue juga anak IPA. Dan ya beda lah masuk ke ekonomi gitu ya. Karena kan gue di IPA nggak dapet pelajaran ekonomi nih di SMA gitu. Cuman sekali lagi tadi di sini kita diajarin bener-bener dari basic. Walaupun emang kita kan 1 tahun 3 semester ya, kalau nggak salah 3 semester. Jadi emang lumayan kenceng nih kita ngebut. Berarti kita bener-bener harus bisa beradaptasi dengan cepat. Dan gue juga nggak ada masalah dengan itu sih. Jadi kayak kita ngikutin aja alurnya, kita dengerin apa kata dosen, jangan cabut kayak gitu. Benar. Pasti bisa ngikutin sih kalau gue. Kalau abangnya gimana nih? Ada tips-tipsnya? Ada dong, pastinya yang kayak tadi udah disebutin, ikutin kelas terus, ikutin aja alurnya, dosen ngomong apa, udah ikutin aja, asalkan itu positif. Ya, Dan benar. yang pertama tuh, yang pasti tuh dengerin apa dosen. Oke, lu kalau di kelas nih lu dengerin, jangan main HP apa, dengerin nggak lama kok, cuma 2 jam, nggak lama. Dengan lu dengerin dosen, banyak hal positif yang bakal didapat. Yang pertama, lu ngehargain dosen. Kedua, lu dapat ilmu. Ya, benar. Ketiga, lu nggak sia-siain orang tua lu yang udah kerja buat kita. Mungkin nggak semua orang tahu nih Kak tentang apa aja nih yang kita pelajarin di bisnis, dan juga mungkin kita ada perbedaan dengan PTN ataupun dengan kampus swasta lainnya. Mungkin bisa di-spill Kak matkul-matkulnya nih buat di tahun pertama. Mungkin yang udah pengalaman dulu dari kakaknya bisa jawab ini. Ya. Oke, untuk matkul-matkulnya nih mau yang kayak gimana nih? Yang mau dari agak Mulai dari yang santai Kak. Oke, mulai santai ya. Ya. Kalau santai kan tergantung dosen juga ya, kayak gimana. Benar. Benar. Kalau dari semester pertama gua, yang paling santai itu Ser ABM. Ya. Karena enak aja Mas Ser ABM. Untuk mengenai materi masuk ke otak atau enggak ya pasti masuk dong. Karena dengerin dosen Ya. dan masuk kelas. Iya. Dan untuk yang lumayan sulit, Principle of Accounting. Ya, benar Seroy. guys. Walaupun Seroy dalam cara mengajarnya tuh beliau sangat-sangat good dan sangat-sangat bisa dimengerti dan bisa lah merangkul kita untuk mencintai accounting. Ya. Tapi namun ya materi silabus yang udah dikasih dari PU tuh memang
Wah, susah sekali ya untuk dimengerti. Tapi ya, mungkin gambaran itu bisa lah untuk menjawab mana itu yang nyantai dan yang sulit. Dan ini kan tahun kedua, gimana tuh kan ada konsentrasi. Yang tadi gue udah ngomong, gue tuh dari HTB. Untuk HTB, ya kan kita ada kulinarian, tourism segala macem. Dan itu nggak cukup sulit kok. Yang penting dengan orang yang tepat. Makanya mulai dari sekarang saring-saring mana teman yang bisa diajak berkelompok dan bisa diajak bekerja sama dengan baik. Benar banget. Itu sih dari gue. Untuk Bara nih, Ya, sebenarnya buat yang santai dengan yang nggak santai itu sama sih masih. Jadi dari tahun ke tahun nggak tahu ya, ini kayaknya entah kita yang mirip-mirip atau gimana gitu. Sama kayak Star ABM itu Introduction to Business. ya benar Itu banget. paling santai. Tapi accounting itu juga sebenarnya gimana ya? Karena accounting itu kan kita butuh ketelitian yang lebih lagi. Dan accounting di PU ini kemarin gue denger itu katanya dari harusnya 1 tahun jadi 1 semester apa ya? benar. Jadi Iya. emang beneran di press gitu dalam 1 semester. Dan ya kalian bisa bayangin sendiri. Jadi sebenarnya kesulitan-kesulitan itu karena kita emang perlu perhatian lebih, perlu konsentrasi lebih, dan perlu belajar lebih aja. Benar banget. Sebenarnya gue paling favorit accounting sih. Gak tau kenapa, kayak ada keseruan-keseruannya nyari benar. memecahkan masalahnya itu, ada keseruan-keseruannya, ada trik-triknya gitu. Kadang kita stres, kadang gue ketawa ngeliat ada yang nangis ngerjain accounting kayak gitu. Benar banget, guys. Benar banget. Jadi kayak ya emang gitu, emang kita sebenarnya cuma perlu fokus yang lebih aja, jadi itu kerasa lebih sulit aja. Sebenarnya gitu aja sih gue, gitu Ya. menurut gue. Kalau untuk saya sendiri, saya kebetulan nih satu angkatan ya dengan Bara. Ya. Sama guys, accounting tuh kayak gitu. Cuman accounting itu kayak matematika. Stresnya di situ, tapi ketika nemu senangnya di situ juga. Jadi jangan takut guys, belajar accounting itu seru dan memang kalian di-challenge buat lebih teliti, lebih memperhatikan dosen, lebih belajar lebih aja di matkul yang ini. Oke, gue mau nambahin sesuatu nih. Untuk teman-teman dari batch 24, jangan harap kalian selesai dari accounting, gue bebas. Lu belum ketemu business finance, bro. Lu belum ketemu business finance. Lu hadapin business finance dulu, tuh lu baru bisa bebas. Business finance menunggu kita guys, jadi Iya. semangat belajarnya sampai lulus. Semangat ya. Belum apa-apa udah ditakut-takutin. Iya, belum masuk juga ya, Iya, Bang, ya? baru Ya masuk. ampun. Gak apa-apa, itu semua adalah part dari belajar guys, dan situlah kesenangan dan keseruan-keseruannya. Jadi jangan takut buat belajar. Nah, the nextnya nih, apa kesan Kakak Jo dan juga Bara di Presiden University, di lingkungan pertemanan, dan juga di major kita bisnis administrasi? Oke, kalau gue sendiri kesannya di pertemanan, kebetulan gue tipe yang bisa kemana-mana aja. Oke, jadi cari teman kesana sini oke gitu. Dan menurut gue semuanya asik sih. Maksudnya kita berasal dari background yang beda-beda nih. Kita dari ras yang beda-beda, negara yang beda-beda, ekonomi juga beda. Tapi di sini kita bener-bener bisa kayak jadi satu gitu loh. Kita ngobrol nggak ada sesuatu yang jadi barrier kita buat bener. misalnya kita ngerasa minder atau gimana. Kalian tau minder gak sih? Minder itu guys, kita merasa jauh, merasa terkucilkan gitu ya Kak ya. Kok zaman sekarang mah namanya insecure guys. Ya, insecure tuh bahasa Gen Z ya Kak ya. Iya, Gen Z. itu juga. Misalnya itu tadi adalah contoh perbedaan gua dari Jawa sama dari Jakarta gitu. Ada perbedaan bahasa, beda budaya gitu. Iya. Dan ya kayak gini yang asik. Kita bisa sama-sama ngerti istilah masing-masing, apa yang ada di sini istilahnya, di sana apa istilahnya Benar gitu. banget. Jadi kalau di pertemanan jujur asik banget kesan gua gitu. Kalau dari abangnya gimana nih? Kesan ya. Kesan. Pertemanan di PU. Ya. Oke sih, menurut gue sih lancar-lancar aja sih gue untuk pertemanan. Dan gue juga kayak mungkin seperti Bara, gak mau beradaptasi. Mau di circle A, circle B, circle C, semuanya gue aman kok, bisa. Aman. Tapi ya paling penting jaga batasan aja guys. Benar. Kalau ada yang udah mengarah ke negatif, nah lu putusin aja kontaknya, lost kontakin aja. Kalau ada yang ngarah ke sorry, positif atau negatif tadi gua? Tadi negatif, Kak. Tadi negatif ya. Ya. Kalau ada yang positif ya sebaliknya, mendekatkan diri.
kepada yang di atas. Iya. Bener ya guys ya. Dekatkan diri kepada yang di atas, menjauhkan kita dari orang-orang yang membawa pengaruh buruk. Betul, Bener. betul. Kan ya, mungkin pembicaraan kita sampai di sini nih Kak. Tapi ada pesan nggak nih? Mungkin yang nonton mau masuk PU, mau join kita nih. Ada pesan nggak? Oke, buat kalian semua yang mau join ke sini atau yang udah join di sini juga, kalau kesan aku karena tadi ngobrolin pertemanan nih, kita juga bisa nih ngebagi-bagi, oh mana sih temenan yang buat nongkrong, mana yang buat belajar gitu, itu juga perlu gitu loh. Karena kayak tadi, kalau kita belajar sama teman-teman nongkrong, biasanya kita nggak belajar. Betul. Kita ya cuma ya nongkrong, kita ngopi ya ngopi aja, nggak ada hasil apapun gitu. Kalau emang niatnya awal belajar, Bener banget. gitu. Dan ya menurut gue itu aja sih, gitu. Ya, kita dari Kak Julnya. Kalau yang masuk ya pasti udah punya pandangan sendiri yang masuk ya. Kalau ini yang belum masuk nih, lu pada tuh jangan khawatir akan bahasa Inggris, akan aduh gua nggak lancar nih bahasa Inggris segala macam. Nggak apa-apa. Oke. Lu masuk PW dulu karena di dosennya tuh memang pengertian banget. Kayak misalkan Inggris lu masih kurang, lu ya selipin pakai bahasa Indonesia dikit, dosennya juga pasti ya bakal ngerti lah situasi dan kondisi lu tuh kayak gimana. Jadi untuk para calon-calon mahasiswa PW di luar sana yang masih khawatir, aduh gue bisa gak sih bahasa Inggris atau enggak, jangan khawatir karena di sini dosennya pada pengertian dan lingkungannya juga mendukung untuk bagi kalian yang mau improve di bahasa Inggris kalian. Itu dari gue. Bener banget guys, kita di sini tuh nggak ada yang so Inggris banget sih lu, nggak ada yang kayak gitu. Kita semua berusaha improve diri masing-masing, improve di pertemanan kita, mencari kesibukan, menjadi orang yang produktif setiap harinya. Gimana jadi ketua kelas? Susah dan harus banyak sabarnya. Nah, ini juga gimana jadi ketua kelas? Iya. Oke, untuk mulai dari ini dulu kali ya. Anak 23 dulu. 24 guys, dari anak 24 guys. Gimana kesan atau pesan atau mungkin apa sih orang kata itu kayak unek sebagai ketua kelas untuk semester pertama. Gini guys, saya juga berpengalamannya masih sangat-sangat sebentar, terhitung 3 bulan karena kita masuk dari September. Pesan saya sebagai ketua kelas untuk kalian, teman-teman saya itu, kalau dosen nerangin tolong diperhatiin karena ketua kelas itu bukan dosen yang kalian bisa tanya-tanya gitu loh guys. Kita mendapatkan informasi yang sama. Bedanya kalau kalian ada kesulitan bisa disampaikan ke aku dan aku bisa tanyain ke dosen gitu. Tapi untuk informasi yang disampaikan di kelas itu semuanya sama, tidak ada perbedaan guys. Jadi kalau kalian tidak mengerti apa yang disampaikan dosen, ya itu sebaiknya kalian improve diri kalian untuk bisa lebih fokus di kelas. Jangan cuman raganya di kelas, jiwanya entah di mana gitu ya. Bisa diperhatiin lebih lagi sih. Begitu aja yang paling concern aku untuk saat ini Kak. Kalau untuk gue ya, Berat nih guys kayaknya. lu kalau di kelas dengerin dosen ya, jangan main HP lah. Terus jangan malu bertanya. Emang lu kalau nanya kayak malu banget apa gimana gitu? Jangan malu bertanya. Lu kalau ada opini, soalnya gue pernah nih sering kejadian kayak di bangku sebelah gue gitu kan. Jo, kalau kayak gini bisa gak sih? Kayak dia mau nyampein opini gitu. Gue bilang yaudah angkat tangan lah, ngomong aja. Dia bilang dia malu gitu kan. Ya ngapain malu? Kalau punya opini, ya lu ngomong aja. Speak up aja. Berani untuk speak up mulai dari sekarang. Bener banget. Dan untuk teman-temanku tercinta di HTB, khususnya batch 23, lu kalau lagi diskusi di grup chat WA, tuh gue sebutin tuh platformnya, bingung nih, ini gimana ya, janganlah nge-tag gua kan bukan dosen. Bener banget guys. Gua bukan dosen ya. Lagi diskusi nih, gini nge-tag, gini nge-tag. Bener banget. Jo, lu bisa gini gak sih?
Atau enggak, Jo tolong tanyain ini dong, tolong tanyain ke Sarah dong, tanyain ke Meme dong. Tumbal, lu kira gue tumbal? Bener banget guys. Makanya kalau ada ketua kelas tuh dihargai, disayang, Ya. dijajanin. Ya bener banget, bener banget. Karena kita butuh support system by makanan guys. Betul, apalagi kita mahasiswa. Iya, pengeluaran ya gede-gedenya, pemasukan kecil-kecilnya. Betul. Ya gitu, Itu aja sih, guys. itu aja sih kesan pesannya ya. Ya, kesan-pesannya untuk kalian lebih memperhatikan dosen, lebih memperhatikan sekitar, dan juga menimbulkan inisiatif, dan jangan lupa terus improve diri tiap harinya. Dan satu lagi, kan tadi kita berdua udah sharing nih sebagai jadi ketua kelas. Untuk Bara sendiri, Parah nih. kan udah denger nih, aduh jadi ketua kelas tuh kayak gini ya, berat ya atau gimana ya, tanggung jawabnya ya. Nah, untuk Bara nih, lo tertarik gak sih untuk menjadi ketua kelas atau ada yang atau gimana nih? Jujur tadi gue serasa gue lagi dimarahin sama ketua kelas. Ada 2 ketua kelas marahin gue. Ya ya. Gimana ya? Enggak sih. Gak tertarik gue. belum tertarik. Oh, nggak tertarik guys. Iya. Trauma duluan dia kayaknya ya. Udah Dengar dibilangin kita ya. kayak gini. Awalnya mau nyemplung ke sana kan, tapi dibilang kayak gini nggak jadi ya. Lo harus cobain. Harus cobain karena itu new experience guys, dan di situ semuanya terlatih, confidence kalian, leadership kalian, keberanian kalian, everything. Jadi take a chance apapun itu. Dan satu lagi, tadi disinggung leadership, Ya. dan itu sangat melekat pada PU karena PU punya slogan yaitu Where When leader- tomorrow leaders come together. itulah. Salah ya. Oke itulah. Leadership itu sangat penting ya untuk di era sekarang ya. Benar-benar guys. Dan PU di setiap kita organisasi, kita akan punya peran sendiri untuk memimpin teman-teman kita, mungkin sebagai HOD ataupun apapun itu. Nah, thank you banget buat Kak Jo dan juga Bara atas sharing sessionnya hari ini. Seru banget, dan kiranya itu menjawab pertanyaan di benak kalian tentang Presiden University, especially Business Administration guys. Nah, segitu dulu nih guys dari kita. Nah, Kak, kita ada closingan nih yang spesial, tentunya Gen Z banget. Jadi, batas pengetahuan tanpa batas. Coba, kira-kira bisa nggak nih, Kak? Bisa dong. Oke, kita coba nih ya. Batas pengetahuan tanpa batas. Oke guys, closingan kita terakhir. Batas pengetahuan tanpa batas. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you. See you. Dadah.